Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Kali ini kita akan membahas aplikasi konsep gravitasi ke dalam perhitungan. Untuk selanjutnya perhatikan cara kerja dan uraian tiap soalnya. Oke. Latihan 3 soal gravitasi. Saya percepat ya. Jadi sini ada soal ya. Yang pertama, percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah G. Berapakah besar percepatan gravitasi pada ketinggian 2R dari permukaan bumi? Nah, R itu jari-jari bumi. Nah, sekarang kita bayangkan saja uh, bumi itu bulat ya, padahal tidak bulat. Nah, sekarang gambarkan ilustrasinya seperti ini. Nah, ini misalkan permukaan bumi ya. Jari-jarinya kita sebut R. Kemudian di sini ada benda ya pada ketinggian 2R dari permukaan bumi. Nah, ketika di permukaan bumi ini percepatan gravitasinya taruh saja G1 sama dengan G ya. Bisa G0, bisa G, terserah ya. Nah, ketinggian di sini pada jarak 2R dari permukaan bumi taruh saja kita sebut G2. Nah, nanti kita punya rumus seperti ini. G ya sama dengan G besar, boleh tanda manis pakai M per ya, M per R sorry, R R kuadrat ya. Nah, karena di sini M-nya tetap, kemudian G-nya apalagi, maka G hanya bergantung pada R ya. G sebanding dengan 1/R kuadrat. Nah, kita bandingkan ya. Ingat, G1 berbanding G2 itu hanya bergantung pada R. 1/R kuadrat 1 berbanding 1/R kuadrat 2. Nah, ingat bahwa ini kita menghitungnya dari pusat bumi ya. Berarti di sini aja boleh R1 sama dengan R, kemudian R2-nya itu 2R ditambah 1 ya. 2R tambah 1R atau 3R ya. Sudah perhatikan itu. Nah, tinggal bandingkan di sini adalah G ya. Berbanding G2. Nah, ini 1/R kuadrat. Nah, ini 1/3R ya kuadrat kan. Nah, nanti diperoleh bahwa ini G, ini G2, kemudian ini 1/R kuadrat, yang ini 1/9R kuadrat ya. Catat R-nya ya. Ini. Berarti nanti G berbanding G2 itu sama dengan 1 berbanding 1/9. Nah, bedakan antara G dengan 9 ya. Ujung kali ujung, tengah kali tengah. Berarti G2 sama dengan eh, G kalikan 1/9. Nanti diperoleh bahwa percepatan gravitasi di ketinggian 2R dari permukaan bumi itu G ya dibagi dengan 9 gitu ya. Oke. Kalau G-nya misalkan 10 tinggal 10 bagi 9 ya. Oke. Itu soal nomor 1. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Nah, cepat. Nah, di sini ada dua buah planet A dan B ya. A dan B. Saya lukiskan dulu nih. Ini misalkan permukaannya A, ya ini permukaan B, ya. Nah, diketahui medan gravitasi, nih, tertulis ya. Medan gravitasi di planet A itu 9 meter per sekon kuadrat ya. 9 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi nanti tinggal GA ya, itu 9 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian massa A, ya, dulu. Percepatan gravitasi planet B yang memiliki massa 4 kali massa A. Berarti MB itu 4 kali MA ya. Kemudian jari-jarinya 3 kali jari-jari planet A. Berarti tinggal RB itu 3 kali RA ya. Oke. Nah, di sini yang berpengaruh terhadap besarnya medan gravitasi adalah M dan R. Jadi
Nanti boleh ditulis G sebanding dengan M per R kuadrat ya. Oke, kita bandingkan. GA berbanding G di B itu sama dengan MA per R kuadrat A berbanding MB per R kuadrat B ya. Nah, di A itu 9 ya. Nah, GB sama dengan, nah di sini MA-nya tulis saja MA per R kuadrat ya. R kuadrat A. Nah, kemudian berbanding 4MA ya, per di sini 3 ya. 3RA kuadrat kan, kalau sudah bisa tidak perlu ke sini. Langsung aja. Bukan G 9 berbanding G di titik B atau di permukaan B itu tinggal MA per R kuadrat A berbanding 4MA per 9 R A kuadrat. Jadi nanti kalau sudah tahu tidak perlu pakai langkah ini ya. 3RA kuadrat kan langsung aja 9RA kuadrat. Ini kuadrat semuanya. A-nya kan kuadrat. Tuh. Nah, sehingga nanti tinggal 9 berbanding G di titik B atau di planet B ya. Itu 1 berbanding 4 per 9 ya. Nah, sehingga ujung kali ujung. Nah, nanti diperoleh percepatan gravitasi di planet B itu besarnya 4 kali 9 ya, 36 ya. 36 per, tar dulu, 36 per 9. Nah, oke, berarti hasilnya 4 meter per sekon kuadrat itu ya. Itu percepatan gravitasi di planet B ya. Oke, itu soal untuk nomor 2 ya. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, lanjut. Dipercepat aja. Potensial titik S yang berada pada ketinggian R dari permukaan bumi ya. Tentukan besar potensial gravitasi dan energi potensial gravitasi di titik tersebut bila terdapat benda bermasa M. Oke, kita jawab ya. Potensial gravitasi. Potensial gravitasi itu perkalian antara medan gravitasi dengan, nah, gravitasi itu medan gravitasi kali jaraknya. Nah, berarti potensial gravitasi kalau dimasukkan ini G M per R kuadrat kalikan R ya. Sehingga rumusnya Gm per R. Jadi potensial gravitasi itu adalah skalar. Jadi tidak perlu menentukan arah-arah. Langsung nilai saja. Nah, maka ini langsung aja nih. Berarti potensial gravitasi di titik S yang berada pada ketinggian R dari permukaan bumi tinggal G ya kali M per R tambah R ya. Kita ngitung ke pusat bumi. Maka potensial gravitasi di titik S ya yang apa uh, bermasa M ya itu tinggal Gm per R saja ya per 2R gitu ya. Ya, oke. Itu berarti satuannya boleh meter pangkat 3 per sekon ya. Oke. Nah, sekarang energi potensialnya itu sama saja dengan usaha, tinggal F kali S ya. Nah, di sini tidak ada S, yang ada F kali R. Nah, Gm-nya sendiri, G itu M kali M besar, R kuadrat kalikan R. Maka medan gravitasinya sebesar ini ya, nah, energi potensialnya tinggal G M M besar per R gitu ya. Nah, di sini tidak ada eh, angka, yang ada notasi. Ya, oke, ini jawabannya. Itu soal nomor 3 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini D-nya kemawaan nih. Benda bermasa 100 kg ya. Benda bermasa 100 kg berada pada ketinggian setengah R dari permukaan bumi. Tentukan besar gaya interaksi antara benda dan bumi ya. Nah, sekarang karena ada soalnya seperti ini, maka kita harus membandingkan ya. Harus membandingkan. Nah, caranya bagaimana? Kita punya rumus yang ini, M sama dengan G
M besar per R kuadratnya. Gitu. Nah, sekarang di sini ada masanya 100 gram, 100 kilogram. Berarti tinggal W atau M sama dengan M kali G-nya. Nah, tinggal 100 ya, kalikan taruh saja ini 10 percepatan gravitasinya, berarti ini 1000 ya. 1000 Newton ya, 10 Newton. Nah, sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan dengan menggunakan rumus M sama dengan G, M1 M besar atau M kecil M besar per R kuadrat ya. Nah, R2-nya itu R ditambah setengah ya. R ditambah setengah R. Berarti ini 3 per 2 R ya. Itu. Nah, sedangkan R1-nya adalah R. Kita bandingkan bahwa ini ya. Sekarang bagaimana? Nah, tinggal F ya. 1 berbanding F2 sama dengan ya, 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat 2 ya. Nah, awalnya ini 1000 ya. 1000. Kemudian ditanyakan F2-nya berapa? Nah, sekarang tinggal masukkan 1 per R kuadrat berbanding langsung aja. Ini tidak usah 1 per 3 per 2 R ya. 9 per 4 ya. R kuadrat. Sehingga nanti ini dicoret nih. Nah, maka tinggal 1000 ya. Berbanding F2 sama dengan 1 berbanding. Nah, ini jungkirkan aja ke atas ya. Ini berarti 4 per 9 ya. Maka gaya interaksi atau gaya gravitasi di situ di 2 ya. Nah, itu bila Fg2, G-nya dari gravitasi itu. Kemudian, atau boleh gini, F2 saja boleh, tinggal 4 kali 4 per 9 kali 1000. Berarti 4 per 9 kalikan 1000. Kalau sudah bisa tidak perlu kesini, langsung aja. Maka F2 atau Fg2 itu 4000 ya. 4000 per 9 ya, Newton. Nah, itu. Jadi makin atas makin kecil. Nanti suatu saat gaya gravitasinya akan nol. Nah, itu daerahnya disebut geostasioner ya. Tempat menempatkan atau daerah atau posisi yang bagus untuk menyimpan sebuah satelit atau benda-benda buatan di ruang angkasa ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Cepat-cepat. Berat benda di permukaan bumi 400 Newton. Berapa berat benda tersebut ketika berada di permukaan planet Y yang memiliki massa 3 kali dari massa bumi dan jari-jarinya 2 kali dari jari-jari bumi. Nah, ini mirip dengan soal sebelumnya ya. Nah, cuma tadi pakai G, sekarang pakai F. Nah, kita gambarkan ilustrasinya aja begini ya. Ini berarti bumi, taruh saja nih. Bumi. Nah, ini taruh saja planet Y ya. Planet Y. Nah, R bumi kita sebut R. Kemudian R planet di situ 3 kali apa? 2 kali ya, 2 kali jari-jari planet bumi. Jadi 2R ya. Ya, kemudian masanya massa planet ya. Massa planet di situ Y ya. Planet Y 3 kali massa bumi atau 3M ya. Nah, dengan catatan massa bumi kita sebut M. Nah, kita punya rumus yang ini, M sama dengan GM 1M2 ya per R kuadrat. Nah, oke, kita ganti saja menjadi begini. M sebanding dengan M per R kuadratnya. Tinggal bandingkan. Ini yang mirip-mirip dengan sama yang apa? F1 atau F bumi berbanding F planet Y itu sama dengan M bumi per R kuadrat bumi banding M planet Y dibagi dengan R kuadrat planet Y. Nah, di sini kebetulan 400 ya. 400 berbanding FY itu sama dengan M buminya tetap aja. M bumi per R kuadrat ya. Nah, banding dengan 3 kali massa bumi per di situ 2R ya. Berarti langsung aja 4R kuadrat. Nah, tinggal coret buminya ya. Ya, ya. Tinggal 400 ya berbanding F
planet Y 1 berbanding 3/4 ya. Gampang nih. Ujung kali ujung, tengah kali tengah. Maka planet Y atau gaya gravitasi atau medan apa? Gaya tarik penarik ya. Gaya tarik menarik antara benda di planet Y itu 3/4 kalikan 400 ya. Atau tulis aja lah kalikan 3/4. Nah, nanti hasilnya adalah 300 Newton ya gitu. Nanti di sana makin ringan ya. Oke, tapi kalau masanya tetap saja, kalau misalkan ada pertanyaan berapa masa benda di planet Y, nah, masa benda di planet bumi saja 400 dibagi 10 40 kg, maka masanya dimanapun tetap ya, di planet manapun tetap. Oke, itu berarti eh, soal untuk nomor 5 ya. Oke, jawabannya 300 Newton. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, hampir mirip-mirip soalnya nih. Nah, sekarang di sini juga sama. Planet A, planet B ya. Kita langsung aja tanpa menggambar. Masa planet A itu 5 kali masa planet B ya. Atau gini aja lah, MA 5 kali MB. Dan sedangkan jari-jari planet A 3 kali jari-jari planet B. Berarti RA itu 3 kali RB ya. Ya, itu dulu. 5 kali planet benar ya. Kemudian jari-jarinya 3 kali planet B. Percepatan gravitasi di B itu G. Nah, berarti nanti GB sama dengan G ya. G. Nah, pertanyaannya G di A berapa gitu ya. Nah, kita punya rumus yang tadi juga. G sama dengan GM per R kuadrat. Maka G A berbanding G di B itu sama dengan 1 per atau M ya. MA per R kuadrat A berbanding MB per R kuadrat B ya. Nah, ini berarti ditanyakan ya, GA berbanding G saja nih, sama dengan MA-nya 5 ya, 5 MB per. Nah, di situ jari-jarinya 3 berarti 9 langsung ya. Ya, MB R kuadrat B ya. Tinggal nyoret. Maka nah, G di A itu sama dengan ya 5/9 ya banding 1. Udah 5/9 berarti G di A atau percepatan gravitasi di planet A itu 5G ya per 9. Awas antara G dengan 9 bedakannya. Nah, ini meter per sekon kuadrat. Nah, itu soal untuk nomor 6 ya jawabannya. Aplikasinya seperti itu. Ya, langsung ke soal berikutnya. Saya percepat. Ya. Dua buah benda masing-masing masanya 3 kg, 5 kg terpisah sejauh 50 cm. Berapa gaya tarik antara kedua benda tersebut? Nah, ini gampang nih. Gampang. Karena bendanya dua buah, kita tidak perlu menggambarkan arah vektor. Langsung aja kayak gini. F-nya berapa? Ya, tinggal F sama dengan G ya. M1, M2 per R kuadrat. Nah, nilai G tidak perlu dimasukkan pertama, belakang aja. Nah, kayak gini. G ya. Nah, kemudian ini 3, ini kali 5. Nah, R-nya di situ 50 cm, ingat. Ini berarti setengah ya. R kuadrat ya. Nah, berarti G kalikan 3 kalikan apa? Oh, sorry. Bukan 15, 5 ya. Ya. Ini 5 per seperempat ya. Nah, boleh masukkan terakhir nih. Berarti tinggal di situ ada 20 per 3 ya. 10 minus 11. Nah, 4-nya naikkan ke atas. Ini kalikan 3 kalikan 5. Oke, cari dengan ini ya.
Nah ini 20 kan, 20 kali 20 berarti 400, berarti 20 ini kan 20 kalikan 20 berarti 400, berarti 4 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 11. Nah nanti hasilnya beda gaya gravitasi antara kedua benda itu 4 kali 10 pangkat minus 9 ya, 9 Newton. Ini kecil sekali, maka gaya tarik menarik untuk benda-benda yang kecil itu pasti nol ya. Oke, itu soal nomor 7. Cara memasukkan G belakangan saja, jangan awal-awal. Sebab nanti kalau awal-awal kita banyak nulis ini ya, banyak nulis G-nya. Oke. Ini soal nomor 8 ya. Nah, ini kalau ada soal seperti ini kalian bisa cepat mengerjakannya ya. Kiri kanan akarkan berarti 4 dengan 5. Coba dibuktikan. Ya. Ini ada benda ya, taruh saja benda A. Nih, terpisah sejauh R. R-nya di situ 1,8. Nah, ini benda B ya. Nah, nanti pertanyaannya nih, kalau ini 16, ini 15, pertanyaannya di titik yang mengalami medan gravitasi 0 ya. Misalkan kita ambil ini ya. Berarti nanti ini G B ya, yang ini GA. Dia akan 0 ketika GA atau medan gravitasi dari A dan medan gravitasi di B sama besar. Nah, sama besar berlawanan arah. Ya, tinggal masukkan. Tinggal GM A per X ya. Taruh saja dari sini ke sini kita sebut X ya. Nah, kemudian dari sini ke sini kita sebut R min X. Nah, itu ya. Nah, berarti kuadrat kan ya. Sama dengan nah, tinggal G MB per nah di sini R min X kuadrat kan. Ya, coret G-nya. Maka yang ada tinggal MA per X kuadrat sama dengan MB per ini kuadrat nih. R min X kuadrat kan. Nah, oke. Nah, di situ tinggal masukkan aja 16 per X kuadrat sama dengan 25 per nah, R min X kuadrat. Oke, kiri kanan akarkan. Nah, tinggal 4 per X sama dengan 5 per R min X ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, apalagi pilihan ganda, udah akarkan aja 4 per X ya. 16 kan di akar 4, 25 di akar berarti 5. 5 per R min X. Begitu, gampangnya crossing. Berarti 5X sama dengan 4R dikurangi 4X ya. Nah, pindahkan. Berarti 9X sama dengan 4R. Nah, ini 9 kali X sama dengan 4 kali 1,8. Ya, 1,8 dibagi 9, 2 ya. Maka X-nya itu 4 kalikan 0,2. Hasilnya 0,8 ya meter. Jadi medan gravitasi yang 0 yaitu terletak pada jarak 0,8 meter di sebelah kanan A atau 1 meter di sebelah kiri B gitu ya. Nah itu soal nomor 8. Oke, itu soal-soal yang jadi tugas kalian tuh ya. Saya bahas nanti saya masukkan di eh, YouTube ya. Ya silakan kalian pelajari. Oke. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa hafalkan rumusnya sebelum mengerjakan soal-soal. Berarti kalau hafal rumus, kita gampang memecahkan soal. Oke. Next video, getaran harmonik. Mudah-mudahan ini kita akan membahas lagi ya. Kita akan lagi nanti di getaran harmonik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalkan pesan kalian berupa like, komen, subscribe supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Dan share ke teman Anda supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Oke. Assalamualaikum dan selamat beraktivitas.